menutup mata, kami boleh menjadi hamba-hambamu yang setia. Dan Engkau jumpai setiap kami adalah hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan bagi setiap kami. Apapun yang kami lakukan, kami tahu Tuhan tidak pernah membuang kami karena kasih-Mu itu sempurna bagi kami. Ajar kami untuk menghormati Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, kami percaya, kami merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Dan saat ini Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami perlu kebenaran firman-Mu, kami perlu nasihat, kami perlu teguran yang datang daripada Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berbuah untuk kerajaan surga. Terima kasih Bapa, biarlah ketika kebenaran firman disampaikan, Roh Kudus bekerja luar biasa di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Nama saya Ibu Debbie. Ya, saya pertama kali datang di tempat ini, tetapi sudah 2 kali boleh bertemu sama Pak Willy. Terima kasih Pak buat kesempatannya boleh melayani di tempat rumah Tuhan yang luar biasa. Ya, ketika saya berjumpa dengan Pak Willy pertama kali ketika saya diberikan kesempatan melayani di JKI Malang gitu ya, sempat berbincang-bincang dengan beliau dan saya bisa merasakan bahwa beliau adalah seorang hamba Tuhan yang punya hati mengasihi Tuhan dengan tulus, dan juga saya percaya mengasihi saudara sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Nah, oleh karena itu yuk saudara, hari ini ajak teman-teman, ajak rekan untuk boleh hadir bersama beribadah di tempat ini ya. Ini tidak ada pesan sponsor, tapi itu yang saya rasakan di tempat ini. Sayang ya, walaupun mungkin saudara bilang, Bu, kursinya semua sudah penuh, nggak apa-apa, ajak aja teman, nanti Tuhan yang sediakan tempat yang lebih besar. Amin ya. Nah saudara, hari-hari ini banyak sekali yang terjadi di dalam kehidupan kita yang mengagetkan bagi kita ya, termasuk berpulangnya seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, Bapak Marojahan Sijabat. Beliau juga adalah salah satu dosen ketika saya kuliah teologi. Saya mengenal beliau, saya tahu betapa beliau itu punya hati untuk Tuhan, punya hati untuk jiwa-jiwa gitu ya. Tapi kadang memang kehidupan kita ini, ekspektasi dan realita itu tidak bisa sesuai gitu ya. Sama seperti yang lagu tadi kita nyanyikan, apa yang terjadi kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi aku memilih untuk tetap percaya. Apa yang terjadi seringkali aku nggak mengerti, tetapi aku memilih untuk tetap setia. Nah, hidup ini memang adalah pilihan. Kehidupan kita adalah kasih karunia Tuhan, tetapi hidup itu juga pilihan ya. Kehidupan memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tetapi mari hari ini kita belajar, apapun yang saudara dan saya alami, jangan berputus asa, karena kehidupan kita belum selesai. Amin, saudara. Yuk sama-sama kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19. Ayat 1 sampai 15. Kita baca terlebih dahulu ayat 1 sampai 3. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara, kita semua tahu siapa itu Nabi Elia, betul? Ada yang di sini belum tahu Nabi Elia? Pasti belum pernah baca firman kalau gitu ya. Oke,
Kita tahu siapa itu Nabi Elia. Nabi Elia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan, itu luar biasa. Dia menjadi juru bicara Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel selama 3 tahun. Nabi Elia juga memerintahkan hujan ketika terjadi kekeringan dan hujan itu turun. Dan melalui Nabi Elia, Tuhan ini membuat mujizat, yaitu apa? Membangkitkan anak dari janda Sarfat dari kematian. Dan kemudian Nabi Elia juga mengalahkan 450 Nabi Baal. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Betul? Nah, ketika kita lihat kehidupan Nabi Elia, apa yang dia kerjakan, dia melakukan perintah Tuhan, dia cinta Tuhan. Seharusnya apa yang terjadi ketika dia sudah melakukan semua yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya? Kita mungkin berpikir gini, seharusnya Nabi Elia itu dielu-elukan, gitu kan ya? Karena dia berhasil melakukan mujizat yang luar biasa. Seharusnya dia dielu-elukan, harusnya dia dipuji, harusnya dia dipuja. Tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Nabi Elia difitnah oleh Ahab. Karena apa yang dikatakan oleh Ahab kepada Isabel, seolah-olah semua itu adalah kejahatan Elia. Bukan memberitahukan apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Nabi Baal. Sehingga apa? Menimbulkan kemarahan dan kebencian Isabel kepada Nabi Elia. Dan kemudian Isabel berkata, dalam 24 jam, jangan panggil namaku gitu ya. Kalau engkau tidak kehilangan nyawamu. Itu yang dikatakan oleh Isabel kepada Nabi Elia. Dan Elia yang tadinya kita lihat, dia adalah seorang hamba Tuhan yang gagah berani. Dia baru saja mengalami kemenangan. Sekarang Nabi Elia yang gagah berani itu, dia menciut saudara. Dia hidup di dalam ketakutan. Dia ada di dalam titik terendah di dalam kehidupannya. Padahal apa? Baru saja kemarin dia mengalahkan 450 Nabi Baal. Serasa-rasanya untuk merayakan kemenangan itu belum cukup gitu ya. Tapi setelah matahari terbit langsung semuanya itu berubah. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Itu yang pernah dikatakan oleh ponakan saya ya. Ponakan saya itu lucu saudara, masih kecil tapi dia itu lucu banget. Satu kali dia pergi ke luar negeri ya, dia ke Malaysia. Dan di airport itu ternyata dia bertemu sama oma-oma. Nah, ponakan saya ini cowok, dia tuh suka ngomong, dia berani. Dia sapa, hai oma, apa gitu ya, dia ramah sama orang. Dan kemudian oma ini melihat, loh kok lucu ya, anak laki-laki ini memang ponakan saya tuh ganteng. Ya bisa dilihat kan dari antinya seperti ini gitu ya. Lah saudara lihatnya kok mencicil gini, masa saya enggak percaya Bu Devi punya ponakan yang ganteng gitu ya. Jangan lihat saya, ponakan saya itu ganteng gitu ya. Dan kemudian oma ini godain ponakan saya, dia berkata gini, nyoh namanya siapa, kenalan gitu ya. Terus oma ini bilang gini, mau nggak oma kenalin sama cucunya oma tuh cantik loh. Terus ditunjukin saudara, namanya oma itu suka ya godain anak kecil. Ponakan saya tuh masih SD saudara. Ketika ditunjukin sama oma ini, cantik enggak? Cucunya oma, cantik ya, nanti kamu kenalan. Terus saya tanya, dek memangnya cantik? Cantik Mi, cantik beneran. Terus adek sudah kenalan? Sudah Mi. Loh kok lemes? Iya Mi, karena ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Itu yang dia katakan saudara. Aduh lucu, masih kecil saudara, masih kelas 5 SD. Saya katakan, kamu kok tahu? Iya Mi, setelah disuruh kenalan terus ditunjukkan, adik lihat foto di PP-nya, ternyata tidak sama dengan yang ditunjukkan foto itu sama oma. Nah, omanya tuh pasti tunjukin foto yang paling cantik, ternyata enggak gitu ya. Nah, itu saudara ya. Kalau kita lihat hal seperti itu, kita bisa ketawa lucu ya, walaupun ekspektasi tidak sesuai realita. Tapi kalau dalam kehidupan kita, apa yang kita ekspektasikan ternyata yang terjadi bukan tidak lagi sesuai, malah 180 derajat berbeda. Apa yang akan kita lakukan, saudara? Setiap kita itu pasti punya titik terendah masing-masing.
Setiap kita pernah mengalami. Siapa yang belum pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya? Saya akan berdoa supaya saudara mengalami. Bukan karena saya jahat, tetapi karena di situ ketika kita di dalam titik terendah, di situ engkau akan mengalami Tuhan. Amin. Kadang-kadang kemarin kita kuat, tapi siapa tahu besok yang terjadi, mungkin hari ini kita berada di titik nol. Bahkan saudara bilang, Bu, bukan cuma nol lagi, tapi sudah minus gitu ya. Setiap orang pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya. Tetapi jangan membuat engkau putus asa. Justru apa? Kita harus menyadari ketika hari ini kita mengalami titik terendah, itu membuat kita sadar bahwa kita manusia itu lemah. Kita butuh Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Amin, saudara. Hari ini temanya kita bangkit dari keputusasaan. Jadi nggak boleh lembek, harus semangat. 45 gitu ya. Karena saya juga percaya tadi ketika menyembah di tempat ini, saya merasakan hadirat Tuhan itu luar biasa. Sudah meluap, ingin meluap semuanya gitu ya. Saya percaya Tuhan mengasihi setiap kita. Amin, saudara. Kita lanjutkan. Dan itu yang terjadi kepada Elia. Dia mengalami titik terendah dalam hidupnya. Karena dia tidak menyangka bahwa kemarin saja aku baru aja melakukan mujizat dengan urapan yang daripada Tuhan. Aku taat kepada Tuhan. Tapi kemudian esok harinya dia harus menghadapi kematian. Tetapi ketahuilah saudara, titik terendahmu itu bukan kegagalanmu. Amin. Ayo kita baca ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku ini. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia merasa apa yang menimpa dirinya itu adalah sebuah ketidakadilan. Dia adalah seorang nabi Tuhan yang taat melakukan perintah Tuhan. Tapi dia justru mendapatkan masalah yang besar karena ketaatannya. Dan yang paling parah lagi, bahwa Elia merasakan bahwa Tuhan tidak tampil untuk membela dia. Di mana Tuhan? Ketika Isabel, kok bisa Isabel itu sampai mau membunuh aku? Bagaimana bisa Isabel melakukan hal itu kepadaku? Bukankah aku ini adalah seorang nabi Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang taat kepada Tuhan? Dan di dalam kemarahannya, Nabi Elia, dia menginginkan kematian. Ini menunjukkan apa? Seorang Nabi Elia yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia pun juga pernah mengalami keputusasaan. Ya. Nabi Elia menginginkan kematian bukan sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Beda dengan apa yang dikatakan oleh Elia. Elia berkata, Tuhan ambil aja nyawaku. Di sini menunjukkan keputusasaan saudara. Mungkin apa yang saudara alami hari ini juga tidak beda jauh dengan apa yang Elia alami. Tetapi mari kita belajar dari seorang Elia yang putus asa. Dia berkata kepada Tuhan. Dia berkata apa? Tuhan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sekalipun dia putus asa, dia tetap lari kepada Tuhan. Dia memilih, kalaupun dia harus hancur, Elia tetap memilih untuk hancur di tangan Tuhan. Sehingga dia berkata, cukuplah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Dia tidak ngomong sama Isabel, ya wes lah, sama-sama aja lah, mati mau mati enggak, saudara. Dia memilih datang kepada Tuhan. Dia memilih kalaupun hari itu adalah hari terakhirnya di muka bumi, biarkan dia berakhir di tangan Tuhan. Karena apa? Karena di dalam keputusasaannya, Elia tetap percaya bahwa belas kasih Tuhan itu ada bagi dirinya. Amin. Hari ini apa yang engkau alami mungkin membuat engkau ragu, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu mengasihi aku atau tidak? Tapi mari kita belajar dari kebenaran firman. Kita tidak bisa menilai Tuhan dari pola pikir kita yang salah berdasarkan pengalaman kita.
Karena kita manusia maunya semuanya itu serba enak. Kita manusia maunya serba mulus. Tetapi tidak begitu dengan kehidupan. Amin, saudara. Kalau kita lihat cerita dongeng pun juga ada masalah, walaupun pada akhirnya happy ending. Nah, kita pun kehidupan orang Kristen, apalagi kehidupan kita jauh lebih baik, kehidupan kita jauh lebih mulia, kehidupan orang percaya akan berakhir happy ending ketika satu hari kelak kita berjumpa dengan Yesus yang kita kasihi dan kita rindukan. Amin, saudara. Mari kita belajar seperti Elia. Elia tahu, sekalipun tampaknya Tuhan tidak hadir untuk membela dia, sekalipun dia tidak mengerti kenapa semua itu harus terjadi, tetapi Elia tetap memilih untuk percaya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang berbelas kasih kepadanya. Beda dengan manusia. Seringkali kita disakiti oleh manusia, kemudian kita menyalahkan Tuhan. Tuhan itu tidak sayang. Loh, yang nyakitin siapa? Gitu kan? Kadang-kadang kita tidak berpikir di sana. Mudah sekali untuk kita menyalahkan Tuhan. Tapi ketahuilah hari ini, seberapapun sakit hatimu, seberapapun pahit kehidupanmu, tetap datang kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang hancur menurut pemandangan kita, ketika kita bawa itu kepada Tuhan, tidak ada yang hancur di dalam genggaman tangan Tuhan. Karena sesuatu yang hancur, Tuhan itu akan pulihkan, Tuhan akan rendah kembali, Tuhan akan bentuk kembali menjadi yang jauh lebih baik, menjadi sempurna menurut pemandangan dan kehendaknya yang kudus bagi setiap kita. Amin, saudara. Dan kita lihat, Elia pada waktu itu dia apa? Dia masuk ke padang gurun, dia tinggalkan bujangnya. Dan Tuhan juga tidak gerakkan hati bujangnya untuk apa? Kasihan loh Elia, yuk temani. Enggak, benar-benar Elia sendiri. Mengapa? Apakah Tuhan itu jahat? Tidak. Tetapi Tuhan izinkan Elia itu sendiri di padang gurun. Supaya apa? Supaya Elia menyadari bahwa kalau kemarin dia berani dan kuat, itu semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Kalau kemarin dia mampu, supaya Elia sadar bahwa Tuhan yang memberikan kemampuan. Amin, saudara. Tetapi ketika Elia sendiri di padang gurun, justru Elia berkata apa? Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Artinya apa? Tuhan, aku tidak sekuat nenek moyangku. Tapi Tuhan ingin mengubah paradigma Elia. Berkata, nenek moyangmu pun kalaupun dia kuat, itu karena aku yang memberikan kekuatan. Karena ada penyertaan di dalam kehidupan nenek moyangku, itu aku yang sertai. Nah, hari ini saudara, ketika saudara merasa saudara tidak kuat, maka apa yang perlu kita lakukan? Mari kita kembali kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kasih. Dan kasih Tuhanlah itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Amin, saudara. Karena kita berpikir apa? Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Aku tidak sekuat si A, aku tidak sekuat si B, gitu kan ya. Tapi mari kita belajar, kalau engkau melihat si A, si B itu kuat, bukan karena hebatnya mereka, tetapi karena apa? Karena ada Tuhan yang hebat di dalam kehidupan mereka. Dan bukankah kita menyembah Tuhan yang sama? Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang kasihnya sama kepada semua orang. Kita orang berdosa, tidak ada orang yang tidak berdosa. Tetapi kasih Tuhan itu tidak pilih kasih. Tetapi apa yang membedakan ketika kita melihat orang lain kuat, tetapi kita tidak sekuat orang itu, berarti kesalahannya ada di dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu Tuhan berkata apa? Jangan putus asa. Hidupmu itu belum selesai. Tuhan masih koma, belum titik. Titiknya kapan, Bu? Nanti kalau sudah dipanggil Tuhan. Gitu ya. Hari ini apapun yang terjadi, jangan pernah putus asa. Percaya. Kasih Tuhan itu tidak pernah pergi dari kehidupan kita. Kita hanya perlu apa? Datanglah kepada Tuhan, saudara. Akui kelemahanmu.
katakan, Tuhan aku tidak kuat. Ketika saya mengalami pergumulan rumah tangga selama 12 tahun, sampai 2015 keluarga kami dipulihkan. Orang berkata apa? Aduh kok bisa ya Bu Debbie itu kuat. Saya berkata, saya tidak kuat. Saya hampir gila, iya. Saya melakukan hal-hal yang bodoh, iya. Karena apa? Karena pada waktu itu saya belum bertobat, saya tidak datang kepada Tuhan. Tetapi setelah saya datang kepada Tuhan, semuanya itu berubah. Bukan berubah, masalahnya selesai. Tapi apa yang Tuhan rubah? Yang Tuhan rubah ada paradigma saya. Yang Tuhan rubah adalah hati saya. Dan itu yang membuat saya kuat. Karena ketika saya datang kepada Tuhan, saya boleh merasakan kasih Tuhan dan kekuatan Tuhan itu benar-benar ada. Benar-benar saya alami dalam kehidupan saya. Sehingga apa yang Ayub katakan, bukan lagi kata orang, tetapi aku mengalaminya sendiri. Oleh karena itu saudara, jangan putus asa. Jangan lari daripada Tuhan. Kalaupun kita harus hancur, kita katakan, biarkan aku hancur di dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Kita lihat ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Tetapi apa saudara? Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Dikatakan apa saudara? Tiba-tiba. Elia nggak tahu. Ternyata berarti tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Menurut dia sudah tidak ada lagi. Tapi ternyata Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Hari ini kita terpuruk. Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan yang mengutus malaikat untuk menghampiri Elia. Yang Elia katakan apa? Tuhan utus malaikatmu untuk menolong aku, begitu? Enggak. Elia katakan cabutlah nyawaku. Tapi apakah Tuhan mengambil nyawanya? Enggak. Tuhan mengutus malaikat kepada Elia. Mengapa? Tuhan ingin supaya Elia tahu bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan Elia itu belum selesai. Hari ini ketika engkau terpuruk, memang gak langsung malaikat Tuhan sama seperti apa yang dialami Elia. Tetapi bukankah ada orang-orang yang di sekitarmu, keluargamu, rekan sekerja. Kita punya saudara seiman di dalam gereja ini, engkau punya gembala, engkau punya siapa yang ada di dalam sekitarmu. Itu yang Tuhan utus untuk apa? Untuk memberikan kekuatan kepadamu. Untuk memberikan semangat, untuk apa? Supaya kita bisa menilai kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan. Karena ketika kita menghadapi masalah, pikiran kita itu sedang kalut. Kadangkala kita juga perlu orang untuk mengingatkan kehidupan kita. Jadi makanya hari ini kalau ada orang yang menasehati kita, jangan marah, jangan sakit hati. Orang Kristen itu lucu. Ketika berdoa sama Tuhan, berkata Tuhan gak kuat. Tapi ketika selesai doa ada orang yang memberikan nasihat, dia tersinggung. Lah, itu malaikat garuk-garuk kepala enggak? Garuk-garuk, saudara bingung. Ini orang enaknya diapain ya? Mau dikasih kekuatan kok malah jadi tersinggung. Malah kepahitannya double. Siapa yang seperti itu? Bertobat, gitu ya. Kenapa kok saya bisa ngomong? Karena saya pernah mengalami. Ketika Tuhan utus seorang hamba Tuhan untuk datang ke rumah saya, untuk mendoakan, untuk mengingatkan, ayo jangan bercerai. Perceraian itu dibenci Tuhan. Engkau harus mengasihi suamimu. Saya bilang gini, jangan ngomong kalau enggak tahu cerita hidupku. Gitu saudara. Saya ngamuk. Itu hamba Tuhan saya marahin. Iya saya marahin. Sampai kemudian hamba Tuhan itu telepon teman saya. Karena teman saya kan yang suruh hamba Tuhan itu datang. Sampai kemudian teman saya berkata gini, Debbie maaf ya kalau hamba Tuhan itu tadi salah ngomong. Oh gitu saudara. Padahal lihat, hamba Tuhan itu diutus Tuhan untuk menjadi berkat. Tapi kenapa? Karena masalah itu sudah menjadi berhala dalam kehidupan saya. Karena yang saya pikirkan bukan Tuhan lagi. Bukan bagaimana nanti anak-anak saya hidup tanpa ayah, enggak. Yang saya pikirkan adalah saya, kebahagiaanku aja. Sehingga apa? Orang lain ngomong sudah enggak mempan. Tapi apakah kemudian Tuhan membuang saya? Enggak. Kalau Tuhan buang saya enggak ada di depan saudara hari ini.
Tapi karena kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk menjangkau kita. Sekalipun kita berkata apa? Sudah Tuhan, gak mau lagi. Tapi Tuhan itu tidak pernah berhenti. Karena apa? Tuhan tahu rencana Tuhan buat kita itu belum selesai. Amin, saudara. Kita lanjut baca ayat yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Saudara enggak usah lapar ya. Makan malam masih nanti ya, masih jam 6, jam 7. Oke. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara, Elia ini sudah sampai di padang gurun. Jikalau Tuhan tidak mengutus seorang malaikat, jikalau Tuhan itu membiarkan Elia sendiri di padang gurun, Elia itu sudah pasti binasa di padang gurun. Tetapi Tuhan mengutus seorang malaikat kepada Elia, karena Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang patah hati, orang yang terhilang, orang yang tersesat itu sendiri. Tetapi Tuhan justru mencari mereka untuk apa? Dipulihkan. Amin, saudara. Mari kita baca Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itu loh saudara, kasih Tuhan itu luar biasa. Rencana Tuhan tidak pernah berhenti sekalipun kita hari ini berputus asa. Mungkin hari ini kita berkata, Tuhan, aku orang yang tersesat, aku orang yang terhilang. Tetapi ketahuilah Tuhan itu tidak diam saja. Sekalipun mungkin hari ini kita tidak merasakan ada kehadiran Tuhan. Tetapi percayalah, tangkap itu dengan iman. Bukankah iman itu percaya sekalipun tidak melihat? Tuhan itu ada karena Tuhan senang dekat dengan orang yang patah hati, yang remuk jiwanya. Untuk apa? Untuk Tuhan pulihkan kembali kepada rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dan bahkan ketika Elia sudah makan, malaikat itu berkata apa? Makan lagi. Kenapa kok disuruh makan lagi? Karena Tuhan tahu bahwa makan sekali itu belum cukup kuat untuk perjalanan yang jauh. Di sini kita bisa lihat loh saudara, bahwa Tuhan itu bukan hanya memberikan kesempatan lagi kepada Elia, tetapi Tuhan itu juga mempersiapkan Elia kepada satu rencana Tuhan yang pada waktu itu ketika Elia masih makan, ketika dia berjumpa dengan malaikat, Elia nggak tahu apa itu rencana Tuhan dalam kehidupannya. Hari ini engkau putus asa, Tuhan itu masih kasih kesempatan lagi yang banyak, yang panjang, yang engkau nggak tahu, nggak mengerti hari ini. Oleh karena itu mari kita jangan tawar hati, ya. Tuhan kasih makanan kepada Elia. Apakah hanya sekedar memberikan makanan hanya supaya cukup kuat jalan? Enggak. Tuhan itu bisa tanpa Elia makan, Tuhan langsung dengan kekuatan yang supranatural, Elia bisa langsung kuat. Bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa kok Tuhan mengutus malaikatnya memberikan makanan kepada Elia? Di situ supaya apa? Pikiran Elia terbuka. Hatinya itu tersentuh bahwa apa? Menunjukkan pemeliharaan Tuhan atas Elia. Dengan kata lain, kalau ada pemeliharaan Tuhan, Tuhan itu sedang berkata apa? Jangan takut. Dan kita tahu, Tuhan itu pakai segala macam cara untuk memberikan makanan kepada Elia. Kemarinnya pernah lewat burung gagak, kemarinnya lagi pernah lewat janda miskin. Artinya saudara, kita tidak bisa mereka-reka bagaimana Tuhan itu akan menolong kita. Saudara mungkin berkata, loh Bu, kalau dulu itu tidak kayak gini loh. Dulu itu Tuhan begini, loh itu dulu, tidak usah ngomong dulu. Bagaimana caranya Tuhan menolong? Tuhan kita itu luar biasa. Kalau pikiran kita hanya cetek sedikit dangkal, tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Makanya kadang-kadang kita tuh monoton begini aja gitu ya, lempeng aja. Soalnya apa? Sudah tidak bisa berpikir lagi.
Makanya kalau ada lelucon, orang-orang bilang gini, otak orang Amerika itu paling murah dibandingkan otak orang Indonesia. Yang ketawa pasti tahu. Kenapa? Karena berkata, otak orang Indonesia nggak pernah dipakai. No ya saudara, itu hanya joke, itu hanya lelucon. Mari kita belajar. Untuk apa? Jangan membatasi bagaimana cara Tuhan itu menolong kita. Kalaupun engkau tidak bisa berpikir, tapi ini sudah jalan buntu, ya apalagi caranya Tuhan menolong, aku sudah tidak bisa melihat jalan. Ya memang kalau engkau masih bisa melihat jalan, namanya engkau tidak lagi mengandalkan Tuhan. Engkau bukan manusia lagi, karena apa? Engkau tidak terbatas. Tapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Sedangkan kita manusia adalah manusia yang terbatas. Sehingga ketika kita melihat jalan buntu, bagi Tuhan tidak ada jalan buntu bagi Dia. Amin, saudara. Ya. Dan kemudian dikatakan di sana, Tuhan berkata di ayat yang ke-8, berjalan 40 hari lamanya, kemudian Elia ini sampai ke Gunung Horeb. Saudara, apakah kemauan Elia sendiri jalan ke Gunung Horeb? Enggak. Tapi Tuhan yang tentukan Gunung Horeb. Karena apa? Tuhan tahu yang terbaik bagi Elia, di mana Elia itu dapat bersekutu dengan Allah. Elia dipanggil ke Gunung Horeb supaya dia berjumpa dengan Tuhan, supaya dia bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan itu penting. Karena apa? Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, di situ paradigma kita dirubah. Paradigma yang salah itu dibenerin sama Tuhan. Persekutuan itu penting karena apa? Ketika kita bersekutu dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya yang kudus, iman kita itu dibangkitkan. Di dalam persekutuannya, di dalam hadirat-Nya, kita itu semakin mengenal Allah. Supaya apa? Supaya pada akhirnya iman kita itu tetap teguh sampai akhir. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan mau punya iman yang on off. Iman itu bukan saklar. Perlu lampu dinyalain, tidak perlu lampu dimatiin supaya hemat. Iman itu tidak perlu hemat-hemat. Semakin hari semakin naik, tidak pernah turun. Itulah iman orang percaya. Amin, saudara. Ya. Dan di Gunung Horeb ini, Tuhan ingin apa? Ingin memperkuat iman Elia. Dia ingin merestorasi kembali Elia yang tadinya putus asa. Tuhan bentuk lagi menjadi sesuatu yang baru, dengan jiwanya yang baru, dengan jiwanya yang semangat kembali, dengan iman yang percaya teguh kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas yang datang daripada Tuhan. Karena Tuhan masih mau pakai Elia. Hari ini siapa yang mau dipakai Tuhan? Kalau engkau mau dipakai Tuhan, maka katakan kepada dirimu sendiri. Katakan, tidak ada kamus putus asa dalam hidupku. Aku boleh terpuruk, aku boleh di titik terendah, aku boleh di dalam kekelaman. Tetapi aku tahu, aku tidak sendiri. Aku bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan Tuhan itu tanya kedua kalinya kepada Elia di ayat yang ke-13. Dan kemudian Elia berkata apa? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi Tuhan itu sampai tanya sama Elia 2 kali. Kenapa? Tuhan tanya, Elia, ngapain sih engkau ada di sini? Karena apa? Karena pada waktu itu Elia bersembunyi di dalam gua. Tuhan itu tanya gini, apa yang engkau lakukan di dalam gua ini? Mengapa engkau bersembunyi? Apakah engkau bersembunyi dari Isabel? Apakah engkau berpikir Tuhan itu tidak sanggup memberikan proteksi dalam hidupmu? Tuhan itu tanya sampai 2 kali. Sama, pertanyaan yang sama Tuhan tanyakan kepada kita. Mengapa engkau berputus asa? Mengapa engkau kehilangan semangat? Apakah engkau pikir aku Tuhan Allah tidak sanggup untuk menopang kehidupanmu? Saudara, kalau nyawa aja Tuhan berikan, masakan Dia tidak akan menopang kehidupan kita? Amin, saudara. Ya.
Tuhan ingatkan kepada Elia sekali lagi, siapa Elia? Tuhan berkata, Elia, ngapain engkau bersembunyi di sini? Bukankah engkau adalah seorang nabi Tuhan yang punya tugas? Dan seorang nabi bukan selayaknya dia bersembunyi, tetapi engkau harus keluar, engkau harus menjangkau supaya kehidupanmu menjadi berkat. Hari ini engkau sedang terpuruk, jangan diam, jangan bersembunyi, engkau keluar saudara. Engkau bisa menjadi berkat, ya saya katakan bisa menjadi berkat dan pasti menjadi berkat asal engkau tidak bersembunyi. Saya kesaksian bukan ketika keluarga saya sudah dipulihkan. Justru sebelum keluarga saya dipulihkan, saya sudah bersaksi di mana-mana. Setiap ada kesempatan orang bilang, Bu Debbie bersaksi, saya tidak pernah menolak. Iya, saya bersaksi. Untuk menyaksikan apa? Sekalipun saya dalam keadaan yang terpuruk, saya hampir gila. Tapi saya tahu, saya katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Ketika saya berputus asa, tidak ada orang yang bisa menolong saya. Di situ menyadarkan kepada saya bahwa Dia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bukan hanya slogan, tetapi Dia benar-benar ada. Dia benar-benar datang menghampiri saya dan berjalan bersama dengan saya. Kekuatan dan kasih-Nya itu yang saya rasakan di dalam pergumulan demi pergumulan setiap harinya, saudara. Sehingga sampai saya berkata satu saat, ketika kemudian ada pergumulan satu lagi yang besar, saya berkata, Tuhan, aku tahu sampai kapanpun saya tidak takut lagi dengan yang namanya pergumulan. Kemarin waktu bincang-bincang dengan anak saya di Sydney, fit call, dia berkata gini, kalau saya lihat mama tuh sebenarnya sudah bukan kayak manusia lagi. Saya bilang, terus apa, mamimu jadi-jadian? Saya bilang, enggak, rasanya mama kok enggak pernah takut ya. Terus anak saya tanya, apakah masih ada doa mama yang belum dijawab? Saya bilang, ya. Dia kaget, hah bener tamam. Saya pikir kalau mama doa semuanya Tuhan itu pasti jawab. Saya bilang, ngawur, ndabrus itu. No, saudara. Masih manusia, terbatas iya. Tetapi kenapa saya tidak takut? Karena saya mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu menolong saya. Saya dulu kurus sampai 41 kilo. Turun tidak tahu berapa belas kilo. Karena apa? Tidak bisa makan, tidak enak, kena pergumulan. Akhirnya apa? Bangkit semangat kembali. Karena siapa? Apakah ada orang yang mentorin saya? Enggak ada. Mentor saya hanya Tuhan Yesus. Siapa yang memberikan kekuatan? Apakah makanan jasmani? Enggak. Tapi kekuatan supranatural yang Tuhan berikan. Dan ini yang juga Tuhan kerjakan kepada Elia. Dan hal yang sama yang Tuhan ingin kerjakan buat saudara dan saya. Amin, saudara. Elia berkata kepada Tuhan, ketika Tuhan tanya, ngapain kau sembunyi? Elia berkata, Tuhan, gak ada gunanya lagi. Aku sudah bekerja segiat-giatnya, tapi lihat, bangsa Israel itu juga gak bertobat. Tapi Tuhan ingin mengatakan kepada Elia apa? Jangan lihat masalahmu, tetapi belajarlah. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mata jasmani boleh lihat masalah, tetapi mata imannya look up kepada Tuhan. Amin, saudara. Look up itu bukan hanya melihat kepada Tuhan, bukan seperti, tetapi melihat dengan sebuah kekaguman, melihat dengan sebuah iman percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya bagiku. Amin, saudara. Oleh karena itu, yuk hari ini kita harus bangkit kembali. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada satu orang pun dari bangsa Israel yang mau mendengarkan Elia. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada Elia di dalam ayat yang ke-11. Tuhan berkata, keluar dan berdirilah di gunung itu. Tuhan mau Elia tetap berdiri di hadapan Tuhan. Engkau boleh katakan, masalahku hari ini besar. Masalahku hari ini paling besar sepanjang kehidupanku. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, aku katakan aku akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Karena ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, disitulah saudara, Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu. Kekuatan supranatural itu Tuhan berikan.
Hikmat itu Tuhan akan berikan, dan engkau akan buat Tuhan mengerti mengapa engkau harus melewati proses yang tidak enak ini. Amin, saudara. Ketika saya mengalami pergumulan, saya juga begitu. Ketika saya melihat suami saya masih belum bertobat, dia senang-senang. Apakah sakit hati? Sakit hati, iya saudara. Intimidasi iblis ada setiap saat, bukan setiap hari. Iblis itu tidak pakai jadwal. Kalau kita minum obat, kita makan pakai jadwal sehari 3 kali. Ada yang di sini makan sehari 5 kali, 6 kali bertobat. Amin. Iblis selalu datang, tetapi saya berkata kepada iblis, saya berdiri di hadapan Tuhan. Iblis, engkau tidak bisa intimidasi aku, karena aku tahu bahwa engkau sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesusku 2000 tahun yang lalu. Tuhan itu datang membawa kemenangan bagi setiap orang yang mau mengikuti dia, yang tetap percaya sekalipun dia ada di dalam lembah kekelaman. Dan saya katakan, iblis, engkau lihat aku hari ini, aku berkata, satu hari kelak aku akan menjadi pemenang. Keluargaku akan dipulihkan. Bahkan bukan hanya nanti, tapi hari ini ketika engkau tidak bisa intimidasi aku lagi, aku katakan aku pemenangnya karena aku berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Sehingga melewati proses, tidak lagi nangis bombay. Tidak lagi nangis bombay, saudara, tapi apa? Tetap tegar, karena di situ saya tahu Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya. Rencananya apa? Waktu itu saya tidak mengerti, dan saya tidak mau peduli. Saya tidak perlu mengerti segala sesuatu dalam hidup ini. Yang saya perlu mengerti adalah satu: Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin, saudara. Ayat 12-13. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara, Tuhan itu tidak selalu bekerja dengan hal-hal yang nampak spektakuler menurut pemandangan kita. Ketika dikatakan di sana itu, oh ada bunyi apa? Sesuatu, ada api, ada gempa, ada api. Elia berpikir apa? Di situ ada Tuhan. Ternyata tidak ada. Dan kemudian Tuhan itu ada dalam apa? Hanya dalam bentuk angin yang sepoi-sepoi. Di situ justru Elia tidak berpikir ada Tuhan, tapi ternyata Tuhan itu ada di sana. Tuhan tidak selalu bekerja dengan hal-hal yang tampaknya spektakuler menurut pemandangan kita. Sekali lagi, sekalipun hari ini engkau tidak merasakan kehadiran Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja, bukan berarti Tuhan tidak beserta kita. Amin, saudara. Dan pada akhirnya kita tahu, ya, Elia diberikan tugas oleh Tuhan untuk apa? Di ayat yang ke-15, mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Lihat saudara, orang yang putus asa, Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupannya. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan anak yang dikasihinya berhenti di dalam keputusasaan. Tetapi Tuhan menghampiri, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan paradigma yang baru, Tuhan ubahkan jiwanya yang remuk, Tuhan berikan semangat kembali untuk satu tugas yang baru. Siapa yang sangka orang yang putus asa, orang yang sudah mengharapkan kematian, ternyata Tuhan pakai untuk mengurapi seorang raja. Dan pada akhirnya kita tahu, ya, saya undang untuk tim PAW ke depan. Pada akhirnya kita tahu, saudara, bahwa Elia diangkat oleh Tuhan. Dia tidak melalui kematian. Dengar saudara, ya. Dari seorang yang pernah mengalami putus asa, dia ingin mati, tetapi kematian tidak menghampiri dirinya. Karena apa? Karena kasih dan anugerah Tuhan yang besar kepada Elia. Itu pun juga yang Tuhan katakan kepada setiap kita. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu besar bagi setiap kita. Oleh karena ini, sekalipun engkau terpuruk, jangan berputus asa. Hidupmu belum selesai. Jangan lari dari Tuhan. Amin, saudara.
Ingat, ceritamu belum selesai. Biarkan Tuhan yang merangkai kepingan-kepingan kehidupanmu yang menurutmu itu sudah hancur. Tetapi di tangan Tuhan, Dia akan merajut kembali dan menjadikan engkau luar biasa seturut dengan kehendak-Nya. Bangkit dan mendekatlah kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang pimpin kehidupan kita. Dan lihatlah, engkau akan menjadi luar biasa karena engkau punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan menjadikan engkau luar biasa seturut dengan pemandangan dan kehendak-Nya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin hari ini apa yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan. Bahkan kita tidak mengerti kenapa kok ini terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kemarin kita putus asa, tapi bukankah sore hari ini kita disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan? Kita ditegur, kita diajar, kita dinasehati, kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kalau kemarin aku sudah berputus asa. Ampuni Tuhan kalau kemarin aku menyalahkan Tuhan. Tetapi hari ini aku percaya, sekalipun masalahku belum selesai, tetapi imanku look up kepada Tuhan. Aku tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah pergi dari kehidupanku. Bahkan aku tahu bahwa Tuhan itu tetap bekerja di dalam kehidupanku sekalipun aku belum bisa melihat. Bahkan sekalipun aku tidak merasakan Tuhan menyertai, tetapi aku belajar kalau Tuhan mengasihi Elia, kalau Tuhan menyertai Elia, kalau Tuhan memulihkan Elia, maka hal yang sama Tuhan akan lakukan di dalam kehidupanku. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mengangkat hati kami kepadamu. Kami membuka hati kami kepadamu. Kami katakan, Tuhan, aku percaya dan aku berserah. Lakukan apa yang harus Engkau lakukan di dalam kehidupanku. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Dan aku minta, biarlah Roh Kudus memimpin setiap langkah kehidupanku. Dan aku percaya, kalau Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus akan bawa aku kepada rencana Tuhan. Dan aku tahu rencana Tuhan adalah kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Bukan untuk kuat dan hebatku Tuhan, tetapi semuanya untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah berputus asa kepada kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarkan kami declare hari ini bahwa sampai akhir kehidupan kami akan tetap mengasihi, kami akan tetap setia, dan kami mau melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Mari katakan di hadapan Tuhan.